Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Sumberjo, ibu-ibu sekalian, jamaah tarjian pimpinan cabang Aisyah Sumberjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mentradisikan kajian fikih tarjih. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk topik kita pada sore hari ini yaitu tematik ya. Kalau minggu yang lalu kita membahas al-aqiqatu was sunnatul wiladah, aqiqah dan sunnah-sunnah kelahiran yang ada di HPT jilid 1. Untuk sore ini kita ngambil topik yang lagi hangat dibicarakan. Jadi enggak baca HPT, yaitu kita membahas tahun baru Hijriah, nanti hubungannya dengan KHGT. KHGT apa Bu? Awakannya apa? Kalender hanya Hijriah. G-nya global, T-nya tunggal, lo tahu KHGT. Dan juga mitos amalan dan mitos seputar bulan Muharram. Amalan dan mitos apa seputar bulan Muharram. Kita awali dulu tentang KHGT. Jadi KHGT itu K-nya itu kalender, hanya Hijriah, G-nya global, T-nya apa? Tunggal. Yang sudah ditanfid dan dilonceng oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah, Universitas Aisyah Jogja, hari apa Bu? Hari Rabu tanggal 25 Juni 2025. Hari Rabu kemarin ya, tanggal 25 Juni. Dilonceng KHGT. Tapi sebelum kita bahas KHGT, kita awali dulu ya dengan kalender yang kita kenal. Supaya jenengan tahu. Kita kan punya 2 kalender. Kalender apa? Masehi sama Hijriah. Ada 2 kalender yang kita kenal. Yang pertama itu kalender Syamsiyah atau Masehi. Masehi itu disandarkan kepada Al-Masih atau pada kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua disebut kalender Qamariyah yang disandarkan pada peredaran bulan atau yang kita kenal dengan Hijriah, yaitu tanggal 1 Hijriah dimulai dari hijrahnya Nabi. Kalau Masehi berarti tanggal 1 Masehi, tahun 1 Masehi dimulai dari kelahiran Yesus Kristus. Kita awali dulu dari kalender Syamsiyah yang mengacu pada peredaran matahari atau yang dikenal dengan kalender Masehi. Jadi kalau kalender Masehi merujuk pada kelahiran Yesus Kristus, itu dimulainya tahun 1 Masehi atau dalam bahasa Latin disebut apa itu? Anno Domini, yaitu tahun Tuhan kita. Maksudnya Tuhannya
Kristen yang memahami Yesus itu adalah anak Allah atau salah satu dari oknum dari Trinitas, yaitu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus, bukan Tuhan Ibu. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Kalau orang Kristen nyebutnya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nama-nama bulannya itu ada 12 ya, jumlahnya 12. Dari Januari sampai Desember. Tapi nama-namanya itu secara umum diambil dari nama kaisar. Misalnya Agustus, ada kaisar Agustus. Ada kaisar Julius, jadi apa? Juli. Sebagaimana bahasa Inggris juga nama minggu itu diambilkan dari nama dewa itu. Sunday, apa itu? Dewa, hari, sun itu matahari, hari dewa matahari. Monday, hari dewa bulan. Nah, nama dari bulan di kalender Masehi itu diambil dari nama kaisar Romawi. Ada apa? Julius, ada Agustus, ada dan seterusnya ya. Mulai dari Januari sampai Desember. Kemudian harinya itu ada jumlah harinya, jumlah satu bulan. Ada berapa? Enggak, jumlah harinya. Itu 1 tahun, Bu, 365 atau kadang 66 ya. Ya. Jumlah harinya dalam 1 bulan itu ada 30, 31 dan 29 ada? Enggak ada, 28 itu. Ada 30, 31, 28. Dulu Februari itu di bulan yang terakhir itu. Tapi dipindah menjadi bulan yang kedua, Januari, Februari. Karena dulu dia paling akhir, dia enggak kebagian hari, sehingga harinya cukup 28. Tahunnya disebut tahun apa? Tahun apa, Bu? Kabisat. Tahun apa? Kabisat. Berarti ini kan buatan manusia itu. Dulu Februari di bulan yang terakhir menjadi bulan yang kedua. Makanya di Februari jumlah harinya kadang 28. Ini yang disebut dengan kalender Masehi. Dan ada kalender Komariah atau Hijriah. Kalender Komariah atau Hijriah. Kalender Hijriah itu disandarkan pada hijrahnya Nabi yang dulu diinisiasi oleh Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab itu ketika daerah kekuasaan Islam itu mulai menyebar, tidak hanya Mekah dan Madinah, tapi Islam sampai mana? Syam. Syam itu mana? Syam itu mana, Bu? Syria, Palestina, Yordania. Masuk ke Mesir. Di masa Umar bin Khattab, ketika itu jenderal yang diutus untuk menaklukkan Mesir, jenderalnya namanya siapa, Bu? Amr ibn Al-As itu. Di Mesir ada Jami' Amr ibn As. Di daerah namanya Fustot. Daerah namanya apa? Fustot. Kalau jenengan umroh bisa ke sana itu. Ada daerah namanya apa? Fustot, itu di Kairo. Dari Mesir ke negara Afrika Utara yang lainnya, yaitu ada Aljazair. Aljazair itu apa? Algeria. Terus ada Tunisia, ada
Maroko ke sana itu sampai benua Eropa. Masuklah Islam di wilayah Andalus atau Andalusia. Andalusia itu mana? Spanyol dan beberapa bagian dari Portugis itu. Islam sampai apa? Barat. Dari barat nanti ke Balkan. Kemudian ke mana? Ke negara-negara pecahan Uni Soviet itu, yang Tantan itu, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan dan seterusnya ya. Nanti sampai India, sampai Cina, sampai Indonesia atau Asia Tenggara. Nah, di zaman Umar bin Khattab, ketika daerah Islam itu semakin luas, itu dibutuhkan korespondensi atau apa? Surat menyurat yang berkaitan dengan kepentingan administrasi. Maka untuk kepentingan korespondensi penting untuk dimunculkan kapan kita memulai tahun, dimulai dari hijrahnya apa? Nabi. Itu di masa apa? Umar bin Khattab. Yang kedua untuk pencatatan sejarah. Kan pencatatan sejarah itu penting atau enggak, Bu? Penting. Dalam Islam lahir banyak ulama yang ahli sejarah. Contohnya siapa, Bu? Ahli sejarah Islam siapa? Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Ibnu Ishaq, Al-Imam Ibnu Hisham, Ibnu Khaldun. Tahu Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun itu bapak sosiologi Islam. Sebelum lahirnya Auguste Comte muncul apa? Ibnu Khaldun. Dalam pencatatan sejarah untuk menghitung tahun diawali dari 1 Hijriah. Jadi sebenarnya untuk kepentingan administrasi dan pencatatan apa? Sejarah, sehingga nanti bagaimana dengan doa awal tahun dan akhir tahun? Jenengan amalkan enggak kemarin? Tompo tahun, Bu, kan di setiap tompo tahun itu kan ada doa akhir tahun dibaca setelah sholat asar 3 kali biasa. Nanti doa tompo tahun, menerima tahun, menyambut tahun itu dibaca apa? Setelah maghrib 3 kali. Baca kemarin doanya? Enggak tahu. Enggak, di masyarakat kenapa kok muncul doa itu? Kira-kira itu doa yang diajarkan Nabi atau enggak? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Di zaman Nabi belum ada apa, Bu? Tahun Hijriah belum ada. Meskipun bulannya ada, tapi belum ada apa? Tahun Hijriah, sehingga Nabi tidak pernah mengajarkan doa akhir tahun atau awal tahun. Makanya kalau jenengan baca kumpulan doa yang mereka baca, diantaranya kan ada doa akhir tahun dan awal tahun, itu enggak ada perawinya, enggak ada apa? Enggak ada perawinya. Kalau enggak ada perawinya berarti bukan dari hadis Nabi, itu hanya bikinan ulama. Sehingga kalau kita di Muhammadiyah kan jenengan makanya enggak tahu tadi, enggak pernah ngamalkan doa akhir tahun atau awal tahun. Ya memang di zaman Nabi belum ada. Zaman Nabi belum ada. Tapi kalau kita berdoa tentang kebaikan di awal tahun, boleh atau enggak, Bu? Yang lalu biarlah berlalu. Yang akan datang mudah-mudahan lebih boleh atau enggak doa? Boleh, tapi kan kita enggak anggap itu ada hadisnya atau tuntunannya dari Nabi, ya sekedar apa? Berdoa. Boleh atau enggak? Boleh. Oke. Kalau harinya itu sudah ada di zaman apa? Di zaman Nabi. Hari dan bulan, maksudnya bulannya itu sudah ada. Al-Quran sendiri menjelaskan dalam surah At-Taubah itu, inna iddatas syuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum.
Inna iddatas syuri, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan indallahi menurut Allah itsna asyara syahrun, 12 apa? Bulan. Fi kitabillah, itu sudah ditetapkan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan apa? Haram, yang bangsa Arab ketika itu dilarang untuk berperang. Dzalika dinu al-qayyimu, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu, janganlah kamu berbuat menganiaya atau berbuat dolim fihinna, di dalam bulan itu, anfusakum, pada dirimu, yaitu dengan melakukan apa? Perang. Kalau orang perang itu kan potensinya cuma 2, kalau enggak dibunuh ya membunuh. Kalau dibunuh mendolimi diri sendiri, membunuh mendolimi orang lain. Dari ayat ini kan ada 12 bulan. 12 bulan itu ada 4 bulan haram, berarti 12 dikurangi 4, 8. 8 bulan biasa, 4 bulan haram atau bulan istimewa. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dijelaskan, Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sanatu itsna asyara syahrun, 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan disebut bulan haram. Thalathun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kan berturut-turut ya. Dzulqa'dah bulan keberapa, Bu? Nek wong Jawa nyebut sasi selo atau Dzulngaidah. Bulan keberapa? 11. Dzulhijjah 12, sasi besar. Muharram 1, sasi Surawa. Terus Rajab itu, Rajab ya. Bulan ke-7. Yang kalau menghitung apa? Ramadan itu bulan ke-9. Sebelum Ramadan Sya'ban, bulan ke-8. Sebelum Sya'ban Rajab. Berarti nama-namanya sudah ada di zaman apa? Nabi. Sehingga bulan Hijriah, nama-nama bulan Hijriah yang pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oh, masih hafal ya? Tak kira enggak hafal. Nek sama-sama hafal, kalau sendirian enggak hafal. Berarti nama-namanya sudah ada. Nama-namanya sudah ada. Tapi kalau 1 tahun Hijriah itu yang pertama kali menginisiasi apa? Umar ibn Khattab. Kenapa kok Al-Quran menjelaskan kalau jumlah bulan itu 12? Karena bangsa Arab itu suka melanggar larangan berperang di bulan haram. Kalau punya kepentingan, bulan itu enggak jadi 12 tapi bisa menjadi 13 atau dikurangi enggak sampai 12 itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Innaman nasi'u ziyadatun 'alal kufri. Sesungguhnya an-nasi itu apa, Bu? Tapi bukan an-nasi ya. Sesungguhnya nasi ziyadatun menambah 'alal kufri, atas kekafiran. Nasi ya. Nasi sesungguhnya menyelipkan, baik mengurangi atau menambah bulan itu menambah kekafiran. Bulan itu 12, enggak boleh dikurangi, enggak boleh ditambah, meskipun ada gaji 13. Gaji 13 itu disandarkan pada apa itu?
Bulannya 12 kok gajinya 13 ya. Kalau ingin gaji 13 itu ngitungnya pakai bulan Komariah saja. Karena Komariah itu lebih sedikit daripada Syamsiah, terpaut 10 atau 9 hari kurang lebih gitu. Berarti kan digenepin saja 10 atau 9 hari ini dianggap 1 bulan. Nah itu baru sah, ada gaji 13. Enggak guyonan Bu, guyonan. Berarti tadi bulan Komariah itu sudah ada, tapi untuk penanggalannya dimulai dari hijrahnya Nabi itu di masa Umar ibn Khattab. Oke. Kalender Komariah atau kalender Hijriyah itu ada 2. Ada yang apa? Ada yang Hijriyah, ada non Hijriyah. Kalau Hijriyah tadi disandarkan pada hijrahnya Nabi, yaitu ketika Nabi hijrah di Madinah itu dianggap tahun 1 Hijriyah. Kalau Masehi atau Syamsiah apa? Kelahirannya Yesus Kristus atau Nabi Isa. Oke. Ada juga kalender yang non Hijriyah, maksudnya tidak Hijriyah. Dia mengikuti wafatnya Nabi. Jadi Nabi wafat dihitung 1 Hijriyah. Wafatnya tahun Hijriah keberapa Bu Nabi itu? 11 ya. Ingat atau enggak jenengan? Enggak tahu. Nah itu ada kalender yang dibikin oleh pemerintahan Libya. Pemerintahan apa? Libya. Pada saat presidennya Muammar Gaddafi. Pernah dengar ya? Yang kemarin ditangkap rakyatnya terus dibunuh itu ya. Nah, itu ada kalender yang disebut kalender Komariah, tapi dia enggak mengacu pada Hijriyah tapi pada wafatnya Nabi. Makanya mungkin disebut kalender wafatiyah, kematian. Bukan Hijriyah. Terus berikutnya kalender Hijriyah atau Komariah itu berdasarkan hisab. Berdasarkan apa? Hisab. Berdasarkan apa Bu? Hisab. Hisab itu ada 2. Pokoknya jenengan ikuti saja ya. Entah paham atau enggak, yang penting diikuti saja. Hisab itu ada 2. Ada hisab hakiki, ada hisab urfi. Hisab hakiki itu apa? Yaitu menghitung peredaran, menghitung posisi bulan yang ada di langit secara faktual. Kalau urfi itu yang penting bulan itu bergantian saja, itu urfi. Contohnya urfi itu kalender Keraton Jogja. Kalender Jawa Keraton apa? Jogja. Pernah lihat Bu? Enggak pernah ya. Nah, kalau kalender Keraton Jogja, kalender Jawa Keraton Jogja, Ramadan itu disebut poso. Selalu 30 hari. Padahal kalau kita puasa selalu 30 hari. Tidak, kadang 29, kadang 30. Kalau kalender urfi dia bergantian. Bulan ini 30, bulan berikutnya 29, bulan berikutnya 30, gitu terus itu. Tapi kalau kalender hakiki berdasarkan hisab sesuai dengan apa posisi bulan secara faktual di langit, itu bulan ini 30, besok berikutnya boleh 30, berikutnya boleh 30, tidak harus apa? Pergantian. Bisa dipahami Bu ya? Nah, hakiki dengan apa? Urfi. Sekarang kalau di Muhammadiyah hisabnya kan hakiki itu. Berarti kalau hakiki sesuai dengan apa posisi bulan. Makanya kalau kita puasa kadang 29, kadang apa? 30. Jelas ya? Nah, berikutnya kita masuk ke KHGT. So apa?
KHGT biar cepat ini. Nanti kalau lama-lama KHGT pusing. Nanti kembali ke mitos amalan dan mitos bulan Muharram. Oke. Sejak 1939 ada seorang ulama yang namanya Syekh Ahmad Syakir itu mewacanakan adanya kalender global. Kalender apa? Global. Maksudnya kalender Hijriah global. 1939. Kemudian wacana itu bergulir terus sampai di Muktamar Muhammadiyah tahun 2015. Di mana, Bu? Di Makassar. Itu Muhammadiyah juga mewacanakan kalender Hijriah global. Akhirnya Muhammadiyah diundang di konferensi unifikasi kalender di Turki yang diadakan oleh OKI tahun 2016. Di sana negara-negara Islam yang diundang sepakat untuk menyepakati adanya apa? Unifikasi kalender global. Kemudian dibawa di Muktamar Muhammadiyah yang kemarin itu di Solo atau Surakarta tahun berapa, Bu? Hampir saja setelah pandemi itu. 2022 ya. Nah, disitulah disepakati adanya KHGT, kalender Hijriah global tunggal, dibawa ke Muktamar Tarjih. Akhirnya kemarin Rabu sudah di launching ya. Oke. Sekarang KHGT itu bagaimana kalendernya? Secara umum ya gambarannya, berarti jumlah bulan harus 12 bulan dalam 1 tahun. Ayatnya jelas atau enggak? Jelas tadi, inna iddatas syuhuri indallahi itsna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dalam hadisnya juga jelas tadi, riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda as-sanatu itsna asyara syahran. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Berarti kalender KHGT itu dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nama bulannya ya sudah kita sebutkan tadi, mulai dari Muharram sampai Dzulhijjah. Terus yang kedua, tidak ada pengurangan dan penambahan jumlah bulan. Enggak boleh, Pak, Bu. Kok Pak? Enggak boleh, Bu. Kenapa? Innaman nasi'u ziyadatun alal kufri. Menambah atau mengurangi jumlah bulan itu menyebabkan kekafiran. Itu perilaku bangsa Arab tadi. Bulan haram dilanggar kalau mereka punya kepentingan, bulannya jadi 13. Enggak jadi apa? 12, enggak boleh. Oke. Itu ya. Terus acuannya itu pada apa? Hilal. Pada apa? Hilal. Maksudnya nanti menggunakan hisab sesuai dengan posisi bulan yang ada di langit. Dalilnya apa? Yas'alunaka anil ahillah, surah Al-Baqarah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad anil ahillah, tentang bulan-bulan. Qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah bulan-bulan itu tanda-tanda linnasi untuk manusia, wal hajj dan untuk ibadah apa? Haji. Nah, kita di umat Islam itu enggak punya kalender global ini, padahal Al-Qur'an sendiri bilang apa? Waktu-waktu untuk manusia, maksudnya waktu-waktu untuk interaksi sosial itu berdasarkan peredaran bulan. Wal hajj untuk ibadah secara khusus yaitu haji. Tapi prakteknya dalam keseharian kita juga belum pakai kalender apa? Hijriah itu. Oke, itu intinya Pak, intinya Bu ya. Ya. Sekarang kembali ke KHGT. Prinsip KHGT itu ada 3. Yang pertama 1 hari 1
tanggal. Satu hari satu apa? Tanggal. Selama ini umat Islam sudah meyakini satu hari satu tanggal atau belum? Pak Bu, Bu. Meyakini satu hari satu tanggal atau enggak? Paham atau enggak? Kalau kita Idul Fitri itu tanggal berapa? 1 Syawal. Terus Idul Adha 10 Dzulhijjah. Arafah 9 Dzulhijjah. Asyura 10 Muharram. Tasu'a 9 Muharram. Tanggalnya kita sudah sepakat. Ya. Tapi dalam harinya sepakat atau enggak kita? Idul Fitri, Idul Adha itu kadang-kadang beda kan. Kemarin kan ada kekhawatiran Idul Adha itu berbeda meskipun akhirnya sama kan itu. Potensi hari Jumat atau hari Sabtu. Hisab Muhammadiyah menyatakan Idul Adha hari Jumat tanggal 6 Juni, ketinggian hilal cuma 1 derajat. Nek 1 derajat pemerintah ikut Mabims, yaitu keputusan Menteri Agama Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia dan Singapura. Ketinggian derajat berapa Bu? 3 derajat. Hisab Muhammadiyah baru 1 derajat, kan nggak memenuhi potensi hari Sabtu. Tapi ternyata tidak, karena di antara hisab pemerintah juga ada yang menyatakan sudah ketinggian hilal 3 derajat. Kemudian ditambah ada yang menyaksikan hilal di Aceh. Akhirnya kita lebaran tetap hari Jumat. Artinya kan nggak ada kesepakatan tuh ya. Nah, 1 hari tidak 1 tanggal. Sementara event atau peristiwa yang ditandai dengan kalender Masehi itu selalu 1 hari 1 tanggal atau enggak? 17 Agustus Bu, HUT RI harinya sama? Selama jenengan sejak kecil sampai sekarang pernah mengalami upacara bendera 17 Agustusan berbeda? Enggak pernah Bu ya? Sebagian bangsa Indonesia yang satu hari Jumat, yang satu hari Sabtu, upacara bendera ada? Enggak ada. Enggak ada. Umat Kristiani Natalan tanggal berapa? 25 Desember. Itu selalu berbarengan. Iya, mungkin hanya waktunya yang berbeda. Indonesia Timur dengan Indonesia Barat kan waktunya beda. Tapi harinya sama. Tapi umat Islam sepakat Idul Fitri 1 Syawal, Dzulhijjah itu Idul Adha 10 Dzulhijjah, tapi harinya tidak sepakat. Itu kenapa? Karena belum punya kalender Hijriah global. Yang kedua, kalender Hijriah global tunggal itu menggunakan hisab. Hisabnya apa? Hisab hakiki. Hisab apa? Hakiki, bukan hisab urfi, artinya betul-betul menghitung posisi bulan secara faktual yang ada di langit. Yang ketiga, sebelum saya tutup, nanti kalau lama-lama KHGT ini pusing gini kan, habis ngaji malah nggak paham. Yang ketiga itu dari perpindahan dari matlak lokal ke matlak global. Apa Bu matlak itu? Matlak itu tempat terbitnya atau terbenamnya matahari atau bulan dalam satu kawasan. Kayak kita berarti di Indonesia matlaknya ya di Indonesia. Kalau misalnya hisab tarjih, titik koordinatnya di Jogja. Itu yang disebut apa? Matlak global. Nanti beralih dari matlak global ke matlak matlak lokal, mohon maaf. Dari matlak lokal ke matlak apa? Global. Matlak global itu maksudnya apa? Semua negara matlaknya satu. Ketika nanti dihisab di satu negara itu sudah dinyatakan
hilal kelihatan, nanti ketinggian hilalnya Bu itu 5 derajat, titik elongasinya 8 derajat. Oh, kuwi. Ketinggian hilal itu ketika matahari kan terbenam. Ketika jenengan di samping laut kan matahari apa? Terbenam kan kayak masuk ke dasar laut ya. Nah, itu bulan itu harus kelihatan bagian atasnya. Jadi ketika matahari terbenam, piringan bulan bagian atas sudah berada di atas ufuk. Nah, itu dihitung antara horizon dengan apa? Bulan. Itu berapa derajat itu. Tapi kalau elongasi, pokoknya tak jelasin ya, paham atau enggak apa-apa. Itu antara, maksudnya apa? Jarak matahari dan bulan itu berapa derajat? Itu yang disebut titik elongasi. Kalau ketinggian hilal dari horizon ke bulan itu berapa derajat itu? Nanti kalau KHGT itu ketinggian hilal harus 5 derajat, titik elongasi 8. Itu ya. Itu kalau sudah kelihatan di Indonesia, maka negara yang lain mengikuti. Kenapa? Karena matlaknya apa? Global. Ketika matlak global, berarti sudah tidak ada cerita kita berbeda. Tapi menunggu kesepakatan semua umat Islam, Bu. Makanya kata Pak Hidar, kita insya Allah sabar menunggu. KHGT mungkin bisa diterima dalam waktu 1 tahun, 2 tahun. Bisa juga 50 tahun, bisa juga 1 abad. Tapi kalau bisa cepat, ngapain lama-lama gitu. Kalau kita bisa menunggu dengan sebentar, ngapain apa? Lama-lama. Tapi paling tidak Muhammadiyah mengawali, Bu, itu. Tapi untuk apakah ini diterima atau enggak, ya nanti kita lihat saja. Oke. Itu tentang KHGT. Sekarang kita masuk ke pembahasan amalan dan mitos di bulan Muharram. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis Nabi, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyusyami afdalu ba'da Ramadan. Ya Rasulullah, puasa apa yang terbaik setelah Ramadan? Nabi menjawab apa? Syahrullahi al-Muharram, yaitu puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Berarti di antara amalan yang dijelaskan Nabi itu amalan apa? Puasa. Yang jelas Nabi bilang puasa yang terbaik itu dilakukan di bulan apa? Muharram. Secara khusus ada puasa Asyura dan Tasu'a. Asyura itu tanggal 10. Di kalender Jawa jadi apa? Syura. Kalender Jawa itu kan ngambil dari Arab. Saya jelaskan kalender Jawa sebentar. Kalender Jawa Islam itu dibuat pada masa kerajaan Mataram oleh Sultan Agung, tahunnya 1555. Oleh siapa? Sultan Agung. Yang mana di Jawa itu sudah ada kalender namanya kalender Saka Tosoko yang disandarkan pada tokoh namanya Aji Soko. Pernah dengar, Bu, ya? Baru saja. Itu namanya kalender Saka ya. Sultan Agung ingin mengharmoniskan antara kalender Saka dengan kalender Hijriah. Maka dibikin kalender Islam Jawa.
nama bulannya itu memiliki kemiripan dengan kalender apa? Hijriah. Muharram jadi Suro. Suro itu mengambil dari hari yang ke-10 itu, yang ada puasa Asyura, nanti kita bahas ya. Terus apa? Safar jadi Sapar. Rabiul Awal jadi Maulud. Maulud itu bahasa Arab. Maulud itu kan bayi yang dilahirkan, maksudnya nabi itu. Mulut ya, maulud aslinya. Tapi wong Jawa kan susah ngomong maulud jadi mulut. mulut. Ba'da mulut, ba'da. Maksudnya ba'dal maulud, yaitu Rabiul Tsani. Terus apa? Jumadil Ula, Jumadil Tsani, atau Jumadil Akhir. Terus apa? Rajab jadi Rajab. Sya'ban jadi Ruwah. Ruwah itu bahasa Arab, Bu ya. Dari kata arwah. Makanya Sya'ban itu sasi kirim dungo. Enggak serius. Nah, itu disandarkan pada tradisi di Yaman. Ada khol Nabi Hud. Nabi Hud itu dikholi pada saat apa? Sasi apa? Ruwah. Di sana itu ada perayaan, merayakan haul Nabi Hud. Di Indonesia itu jadi sasi Ruwah. Ada apa, Bu? Megengan dan seterusnya ya. Tapi itu bukan Muhammadiyah, saya cuma cerita saja. Makanya di Jawa ada beberapa apa? Acara yang berkaitan dengan kirim dungo pada saat apa? Bulan Ruwah. Megengan terus apa, Bu? Kirim dungo. Kirim doa itu tiap selapan, Bu, sekarang di masjid-masjid itu diumumin. Terus Ramadan jadi poso, Syawal. Dzulqa'dah jadi selo. Selo artinya apa, Bu? Nyeselake Allah. Terus selo awakmu selo atau enggak? Maksudnya apa? Kosong, longgar. Kenapa dzulqa'dah itu yang punya qadah itu duduk. Maksudnya orang itu suruh istirahat di rumah, tidak usah perang. Persiapan berangkat untuk haji dulu. Makanya di Jawa kan disebut selo. Selo itu maksudnya kosong, kita disuruh istirahat. Meskipun juga ditafsiri selawi nyeselake Allah. Terus Dzulhijjah yang punya haji. Makanya tapi kalau di Jawa jadi besar karena berhubungan dengan apa? Hari raya Idul Adha, yaitu Id al-Akbar. Itu kalender Jawa. Itu pada masa siapa? Sultan Agung Kerajaan Mataram. Nah, kembali ke tadi ya. Puasa Asyura. Itu Nabi bilang apa? Ketika ditanya, nanti dilihat di Bulughul Maram. Ketika ditanya tentang puasa Asyura, Nabi bilang apa? Yukaffir as-sana al-madiyah, menghapus dosa 1 tahun. Kalau puasa Arafah menghapus dosa berapa? 2 tahun. Kenapa, Bu? Arafah 2 tahun, Asyura setahun. Kenapa? Hadisnya kayak gitu kok. Nah, kalau Arafah itu syariatnya Nabi Muhammad. Khusus syariatnya Nabi Muhammad ditujukan kepada umatnya. Tapi kalau Asyura, puasa yang sudah dilakukan oleh bangsa Yahudi. Makanya ketika Nabi hijrah, Nabi tanya, "Mahada? Hari apa ini?" Orang Yahudi jawab, "Yaumun sholihun, hari keberuntungan." Ini penting, Bu ya. Nanti kita hubungkan, betulkah sasi Syura itu penuh dengan apa? Mitos itu. Mitos apa saja, Bu? Gak oleh mantu, gak oleh boyongan, gak oleh gawe omah. Apalagi, Bu? Buka usaha di sasi Syura enggak boleh. Terus apa lagi? Ngumbah keris.
ngubah keris gitu. Terus apa lagi? Gak oleh metu bengi. Semacam-macam lah. Makanya ini rekreasi di cancel. Ini rekreasi di cancel. Enggak, itu mitos Bu sebenarnya. Orang Yahudi kan bilang apa? Hada yaumun sholihun. Ini hari yang baik. Hari keberuntungan. Najallahu Bani Israil min aduhim. Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah pada saat apa? Surah. 10 surah ya. Dan jasadnya ditemukan sekarang disimpan di Museum Tahrir yang ada di Mesir. Dan menariknya Fir'aun itu ternyata orangnya kecil. Kulitnya hitam, cebol. Tapi sombongnya sundul langit ya. Ana rabbukumul a'la. Ngaku sebagai apa? Tuhan. Musa selamat dari kejaran Fir'aun dan mengeluarkan Bani Israel dari Mesir menuju tanah Palestina. Meskipun enggak sampai itu. Musa mati di daerah Tursina namanya Moab. Namanya apa Bu? Moab. Usianya 120 tahun. Dan tidak ada orang yang tahu di mana kuburnya. Itu kata Taurat Bu, atau dalam perjanjian lama di kitabnya orang Yahudi. Diyakini yang mencatat itu Musa sendiri. Bagaimana kok seorang penulis mencatat tentang kematiannya? Mungkin atau enggak Bu? Jenengan menulis buku tentang kematian jenengan. Saya meninggal tahun sekian. Saya dikuburkan di pemakaman ini. Bisa atau enggak? Enggak. Sehingga kita enggak meyakini bahwasanya Taurat yang sekarang itu kitabnya Nabi Musa atau ditulis oleh Nabi Musa. Enggak. Itu kita enggak meyakini. Karena bagaimana Musa kok menulis kematiannya sendiri kan, sampai tahu usianya dan tempat makamnya, kan nggak mungkin ya. Nah, intinya kan hari Asyura itu hari apa? Keberuntungan. Nabi Musa itu puasa hari Asyura. Ketika Nabi mendengar jawabannya orang Yahudi kayak gitu, ana ahaqqu bi Musa minkum. Kalau gitu saya lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada kamu sekalian. Sehingga Nabi Muhammad meneruskan syariatnya Nabi Musa dan berpuasa Asyura. Tapi ketika Nabi Muhammad meneruskan syariat yang sudah ada atau yang dimiliki oleh Nabi Musa, didatangkan supaya beda. Sehingga Nabi Muhammad bilang apa? La in baki itu ila qabilin la asumana apa? Atasya. Kalau saya masih hidup tahun yang akan datang, saya akan apa? Puasa tanggal 9. Tapi Nabi meninggal. Sehingga puasa Tasu'a boleh dilakukan atau enggak? Nabi pernah melakukan? Dan jenengan kok melakukan? Wasiatnya Nabi. Itu namanya sunnahnya hamiyah Bu. Sunnah apa? Hamiyah, yaitu keinginannya Nabi untuk melakukan sesuatu tapi belum terlaksana. Sunnah itu kan secara umum kan ada 3. Qauliyah, sunnah qauliyah ucapannya Nabi. As-sunnah al-fi'liyah apa? Perbuatannya Nabi. Terus takririyah, ketetapannya Nabi. Ada juga ulama yang menambahi as-sunnah al-hamiyah, yaitu keinginannya Nabi untuk melakukan sesuatu tapi belum terlaksana, dan itu boleh diikuti. Contohnya puasa Pak Tasu'a. Sehingga jenengan sunnahnya itu ya Asyura ya Tasu'a. Kalau Asyura dan Tasu'a berarti jenengan apa? Tidak
hanya puasa kayak orang Yahudi, tapi juga apa? Menyelisih orang Yahudi kalau bisa. Tapi kalau enggak bisa ya Asyura saja. Boleh enggak Asyura saja? Kok kayak orang Yahudi? Boleh, karena Nabi juga berpuasa. Tapi yang paling baik itu juga Tasu'a. Tapi bukan berarti nek gak kuat ya cukup apa? Asyura. Nek gak kuat belas. Nah, kembali ke tadi Bu ya. Asyura sama Arafah besar mana? Arafah. Kenapa? Karena Asyura itu Nabi hanya meneruskan syariatnya Nabi Musa. Kalau Arafah syariat khusus untuk umatnya Nabi, sehingga syariatnya Nabi sama syariatnya Nabi Musa lebih utama mana? Nabi Muhammad. Sehingga puasa Arafah 2 tahun, puasa Asyura setahun, menghapus pahala setahun. Itu kalau Asyura. Kalau Arafah 2 tahun. Kenapa? Karena syariatnya Nabi Muhammad lebih utama daripada syariatnya Nabi Musa. Bisa dipahami ya? Kenapa kok Arafah 2 tahun, Asyura apa? Setahun. Lah cumanya kan KHGT sudah berlaku, itu Tasu'anya sama Asyuranya tanggal berapa? Ya, kalau KHGT itu tanggal, ya jelas tanggal, maksudnya tanggal ya jelas tanggal 9 dan 10 ya, hari apa gitu. Atau tanggal Masehinya apa? Itu hari Jumat ya. Jumat itu Tasu'a, Sabtu itu Asyura. Yang kemarin kan tahun baru Hijriahnya kan berbeda. Jenengan yang hari apa kemarin? Jenengan Kamis atau Jumat? Jumat. Nah, yang Muhammadiyah kok enggak sama ya? Oh, baru tahun belakangan ya. Yang saya lihat di flyer Muhammadiyah itu semuanya hari Jumat itu. Saya tahu kalau di itu kan ngikuti liburnya gitu. Ya memang beda itu, beda. Kalau kita di Muhammadiyah itu Kamis, pemerintah dan PBNU Jumat. 1 Muharram kemarin ya kan? Jadi kalau yang saya sebutkan tadi Jumat dengan Sabtu itu ngikuti KHGT. Tapi nanti jenengan ikuti saja update sekarang di medsos banyak kan. Ada fatwa dari Majelis Tarjih atau enggak gitu. Berkaitan dengan kapan kita puasa Tasu'a atau Asyura. Meskipun secara umum karena KHGT sudah ditanfid, berarti ya mengikuti kalender yang sudah ada gitu. Iya. Terus sekarang Bu, sebelum saya tutup, mitos-mitos tadi, ada mitos enggak boleh nikah di bulan Syura. Tenang tuh gak Bu? Gak wani mantu ya? Ya? Sekarang sepi. Oh, bulan Syura. Bulan Syura ngijeni. Oh, lah kayak bulan itu. Baru mau mantu atau sudah Bu? Baru. Oh, dulu di bulan Syura itu ya. Buahnya tambah akeh ya. Saya kira kan ya sepi undangan tuh Bu ya. Nah itu banyak mitos. Nanti apa kalau hidupnya bakal susah atau apa bakal cerai dan seterusnya ya. Itu ceritanya bagaimana tadi? Sultan Agung ketika bikin kalender Islam Jawa itu sudah berpesan semua acara keraton atau kerajaan itu suruh diletakkan di bulan Syura atau Muharram. Sasi apa? Syura. Kenapa? Karena Sultan itu tahu nggak ada keterangan bahwasannya sasi Syura itu sasi pesung. Orang Yahudi malah gembira kan gitu. Gembiranya apa tadi? Selamat dari Fir'aun. Bani Israel keluar dari Mesir, sasi apa?
Suro. Fir'aun tenggelam sasi Suro. Musa selamat sasi Suro. Macam-macam Bu. Nuh itu keluar dari kapal sasi apa? Suro. Di Jawa muncul jenang atau bubur Suro. Itu ceritanya bagaimana? Jadi Nuh itu ketika hidup di kapal itu 40 hari ya. Itu keluar dari kapal itu kelaparan. Ingin makan, semua yang ikut rombongan Nuh kan. Bekalnya mulai habis itu. Bekalnya apa? Mulai habis. Suruh bawa 1 genggam dari beras. Pokoknya biji-bijian. Kedelai misalnya. Apalah gitu. Sampai jumlahnya 7. Kemudian dimasak, dimakan bersama, itu syukuran keluar dari kapal. Sehingga di Jawa dimunculkan bubur suro. Bubur suro ya 7 jenis biji-bijian Bu. Atau enggak tuh? Malah diganti warna Bu. Itu enggak ada dalil khusus Bu ya. Itu kan cuma kayak kemarin kita bahas Mapati, itu kan syukuran 4 bulan bayi, yang dianggap bayi rohnya ditiup, tapi kan nggak ada dalil khusus itu. Oke ya, kembali ke tadi, Sultan itu kan ingin semua acara kerajaan diletakkan di sasi Suro. Kalau rakyatnya mantu bikin pernikahan di sasi Suro, nyaingi rojo enggak? Iya, nyaingi sultan kan itu. Sehingga mantu di kesultanan itu jadi sepi. Kenapa? Rakyat duwe gawe dewi-dewi kan. Padha buah ning tanggane. Gak budal ning keraton kan ya repot. Makanya dimunculkan mitos. Ojo mantu sasi Suro itu. Ya, sebenarnya dalam Islam sasi Suro tadi mulia. Bagi bangsa Yahudi mulia, cumanya saya nggak tahu di Jawa kok jadi sial. Kenapa tadi? Karena tadi ada hubungannya dengan keraton. Biar nggak nyaingi keraton, mantu sasi apa? Suro. Jadi di Jawa mitos kesialan di bulan Suro itu hanya mitos saja. Nggak ada dalil yang mendukung, dan justru keterangan hadis-hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan kalau sasi Suro itu apa? Yaumun soleh, hari keberuntungan. Makanya ini jenengan pingin mantu ya ulan Suro. Satu, nggak canda-canda. Mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan atau enggak? Monggo Bu. Monggo. Semua apa? Akhir tahun. Ya, minum susu. Di masyarakat ada minum susu ya? Malah saya baru tahu. Jadi kalau doa awal tahun, akhir tahun tadi kan sudah kita bahas ya. Tahun Hijriah itu yang pertama kali memperkenalkan kan Umar ibn Khattab. Siapa? Umar ibn Khattab. Di zaman Nabi belum ada. Meskipun Hijriahnya sudah ada, bulannya sudah ada. Cumanya kapan kita menghitung penanggalan itu dimulai kapan belum ada. Sehingga Nabi tidak pernah mengajarkan doa akhir tahun yang dibaca setelah sholat asar ya. Biasanya 3 kali itu. Doa awal tahun dibaca setelah sholat
maghrib diikuti dengan bacaan dan seterusnya. Ya kan budaya Jawa itu kan budaya makan, Pak Bu. Ya atau enggak? Sedekahan, makan kan. Hadis kemarin yang kita bahas, Abu Musa punya anak, anaknya dibawa sowan ke Nabi, sama Nabi dikasih nama siapa? Ibrahim. Fahannakahu, sama Nabi ditahnik. Wa ja'alahu bil barakah, didoakan supaya berkah. Sama orang Jawa diambil jadi apa? Brokoan gitu. Padahal itu mendoakan supaya berkah gitu. Tapi kalau di Jawa doakan saja itu enggak afdal tanpa ada bacaan, makanya brokoan gitu loh. Itu kan budaya Jawa. Nah, sehingga tadi doa akhir tahun, awal tahun enggak ada itu. Kalau mau syukuran enggak apa-apa, tapi yang wajar saja. Dan itu jangan disandarkan, oh ini sunnah dari Nabi, enggak boleh. Dan yang perlu dicatat tidak memberatkan. Kadang-kadang kan syukuran yang masyarakat kan memberatkan tak Bu? Sampai anek tukar apa namanya? Tukar berkat itu kan mergo nyiasati supaya tidak memberatkan. Ya, kalau memberatkan kan nggak usah dilakukan. Makanya kalau kita di Muhammadiyah syukuran itu kapanpun lah, kapan kita bisa, tidak harus ada hari-hari yang kadang-kadang seolah-olah kayaknya wajib. Nah, itu kan jadi memberatkan. Itu ya. Kalau kemudian yang kedua minum susu itu saya belum menemukan dalil secara khusus ya. Itu biar gemuk, biar badannya sehat, mungkin kayak gitu ya. Yang lainnya kalau enggak kita cukupkan? Cukup ya? Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.